Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Smart dari kelompok 11 pada mata kuliah Kapita Selekta AP jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sekolah dan pohon pendidikan. Pertama, sekolah. Sekolah dapat kita pahami bahwa sekolah merupakan salah satu tempat pendidikan berlangsung setelah pendidikan keluarga, di mana proses penanaman budaya, norma, serta nilai-nilai moral dalam masyarakat kepada seorang individu atau kelompok yang mencakup pengetahuan, perilaku, dan sosial budaya. Kemudian, kondisi ideal. Pendidikan idealnya bertujuan agar kelak orang yang menerima pendidikan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dan bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Tentunya diharapkan dengan adanya pendidikan yang baik di negeri ini akan mendongkrak kesejahteraan masyarakat dan mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas, tangguh, berkarakter, berperilaku adil, dan tentunya mampu bersaing dan menjawab tantangan era globalisasi di saat sekarang ini. Kemudian pohon pendidikan. Menurut Prof. Suparlan Soehartono, pendidikan dapat dianalogikan sebagai sebuah pohon. Selanjutnya, pohon dipahami sebagai suatu simbol menuju perubahan, menuju perkembangan. Khusus pada manusia, pendidikan adalah benih yang terbawa sejak lahir. Pohon pendidikan kondisi ideal. Pohon pendidikan tumbuh dari biji nilai kemanusiaan, humanity, tumbuh berkembang menjadi pohon ubur dan rindang berbentuk kedewasaan, kemudian berbunga dan berbuah kecerdasan atau kematangan yang kemudian bermanfaat bagi kelangsungan hidup. Jadi dari pertumbuhan itu tampak jelas ada biji atau input yang kemudian berbuah menjadi pohon subur, berbunga atau berproses, kemudian berbuah output dan outcome bagi kelangsungan hidup. Struktur pohon pendidikan, kondisi idealnya, pendidikan membenih di lingkungan keluarga, tumbuh dan berkembang di lingkungan sekolah, yang kemudian berbunga serta berbuah di lingkungan masyarakat, dan tentunya bermanfaat bagi kelangsungan hidup. Untuk mencapai sasaran berupa output pohon pendidikan yang bermanfaat, titik penting yang perlu diperhatikan yaitu: pertama, input yang berkualitas menentukan output. Jika input berkualitas, maka akan mempermudah proses dan dapat menjamin kualitas output. Yang kedua, proses yang terkelola secara efektif menentukan kualitas mutu output, jadi tidak tergantung pada input. Ketiga, kualitas output yang idealnya ditentukan oleh input berkualitas yang proses yang efektif. Keempat, bagaimana output pada akhirnya yang penting adalah sistem pemanfaatan. Jadi secara superlatif, outcome menjadi terpenting. Atas dari kelompok kami, sekian dan terima kasih.